kita ini benar-benar tahu bahwasanya guru ini berhak untuk kita jadikan sebagai guru, dan sudah ngumpul sama guru itu hati kita. Jadi kalau untuk urusan guru ini jangan sembarangan. Pokok pastikan yang pertama adalah guru ini punya guru, gurunya punya guru sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi itu yang sudah kita bahas tadi sore. Begitu juga kita ini jangan sampai sebagai seorang guru ketika datang seorang murid pengen meminta agar ditunjukkan jalan menuju Allah, menuju ridhonya Allah, jangan guru itu langsung menerima, memperbolehkan murid sebelum guru itu menguji kebenaran, kejujuran, sidqa. Jadi sidqal murid fi talabih. Jadi kayak apa murid ini bujur-bujur mau belajar kada? Ini murid ini benar-benar mau ngaji apa enggak? Wa syiddati ta'atusihi ila man yadulluhu ala rabbih. Guru itu jangan langsung terima. Sebenarnya gitu. Jangan mempersilahkan langsung murid ini belajar sampai guru ini ngetes kepada murid ini benar enggak ini? Dia betul-betul mau ngaji enggak? Dia betul-betul mau talabul ilmi enggak? Dia betul-betul mau mondok enggak? Makanya di Anwaha santri baru salah satu ujian dari Abi, kalian santri baru enggak boleh pulang selama 40 hari. Enggak boleh dijenguk. Enggak boleh pulang. Bahkan kalau perlu jangan nelpon. Orang tua jangan nelpon, anak jangan nelpon, pokok 40 hari enggak ada komunikasi sama sekali antara orang tua dan murid, orang tua dan santri. Bagi yang lulus, alhamdulillah. Ente enggak lulus, ya ente mujahadahnya akhirnya plus-plus dah tuh. Tapi bagi yang lulus, sadar atau enggak sadar, Allah membantu ente. Makanya nanti bulan Juli kan banyak tuh santri baru masuk. Kalian yang udah setahun di sini, 2 tahun, 3 tahun, dekati mereka, ceritakan pengalaman kalian dulu waktu mondok, terutama yang kalian yang berhasil 40 hari pertama enggak pulang, 40 hari pertama enggak dijenguk, 40 hari pertama enggak nerima telepon dan enggak ditelepon, enggak di WA dan enggak me-WA. Ada yang kayak gitu? Ada? Nah, nanti ente cerita, Ana dulu juga sedih, nangis, keganangan mama, keganangan abah, keganangan ading, gitu. Tapi Ana bisa. Ini salah satu ikhtibar bagi anak yang lulus ujian 40 hari pertama enggak dijenguk, enggak pulang, enggak nelpon, enggak ditelepon, enggak WA, enggak di WA, ya, bahkan enggak dikirimi makanan, enggak dikirimi apa-apa. Kalau yang kuat tuh masya Allah, itu ikhtibar dari Abi, itu ujian, ya. Dan para masyayikh dulu kayak itu. Ada sampai dia ceritakan, ada seorang habib, ada murid datang mau ngaji, itu disuruh berdiam di depan rumah, nggak disuruh masuk. Ini habibnya ini di dalam rumah makan. Akhirnya ada anak yang khidmah ngomong, guru, di depan ada anak muda, mau ngapain? Kata gurunya, mau mondok, mau ngaji, biarkan di situ. Nggak disuruh masuk, berdiam di depan. Pas waktu itu Habib ini lagi, guru ini lagi makan sama tamu. Makan sama tamu, makan, kan ada basuhan ya kan? Air bekas basuhan guru sama tamu-tamunya ini dipanggil muridnya. Sini.
basuhan ini ente bawa ke atas, ke loteng, nanti lihat itu apa calon santri itu ada nggak? Ada. Kalau ada ente siramkan dari atas. Ya Allah, disiramkan air kobokan. Akhirnya apa? Disiram. Diam calon santri ini. Coba ente waktu daftar ke Anwaha belum apa-apa, suruh nunggu depan pintu gerbang. Terus abi ada tamu, ada basuhan, disiramkan ke muka ente. Gimana kira-kira? Langsung mak ulun kada mau mondok di sini, pasti gitu langsung. Mungkin abah mama ente nggak terima. Wah gila ini guru ini. Oh abi digila-gilakan tuh. Wah kurang ngajar ini. Ya, tapi itulah mengetes yaktabiru sidqah. Ini bener nggak mau mondok? Bener nggak mau belajar? Siap nggak dia sakit di pondok? Oh dites. Akhirnya disiram ini tadi, disiram sama anak buahnya Habib basah. Tapi diem aja, campur bau ikan, bau ini ya Allah, campur-campur. Akhirnya itu datang waktu duha, berarti jam 9. Berdiri sampai jam setengah 1 duhur. Itu Habibnya, guru ini keluar mau sholat berjamaah. Itu apa? Karena ini musim debu dan tadi baru disiram dengan air, akhirnya debu ini nempel semua. Jadi nggak kelihatan ini, cuma matanya aja dibersihin kelihatan. Debu semuanya. Akhirnya si guru ini keluar, nengok aja nggak, apalagi nyapa. Oh dari mana? Nggak ada. Ini guru ini keluar langsung. Ngelihat aja enggak, seolah-olah ini kayak tiang, bukan orang. Coba ente digitukan gimana itu? Baru mau daftar ini, baru mau daftar, ya Allah, ini murid ini diam. Sampai pulang dari masjid, masuk lagi, nggak ditengok, wala disapa apa, dan murid juga nggak berani mau salaman, nggak disuruh kok. Diam. Ya Allah, akhirnya guru ini masuk. Ya, masuk, istirahat sebentar, terus baru dipanggil khodimnya, panggil itu santri yang di depan tuh masuk, baru suruh masuk. Allah, nah, itu kayak gitu. Ada lagi seorang guru ngetes, jadi murid datang, siapa tuh? Apa namanya? Murid-muridnya Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil kan terkenal, gurunya para guru. Jadi ada salah satu murid Sidin datang. Itu disuruh apa? Disuruh mondok itu mau belajar, kan mondok kan mau belajar. Ini enggak. Dah ente di sini urusi ayam. Suruh ngurusi ayam. Enggak ada belajar. Yang lain belajar, ini ngurusi ayam. Padahal datang jauh-jauh mau mondok, mau ngaji. Ini enggak, disuruh ngurusi ayam. Akhirnya apa? Ngurusi ayam. Kehabisan bekal. Orang dulu kalau mondok itu bawa beras sendiri, bawa ini sendiri, ikan asin atau apa buat masak. Keperluan ini cukup untuk 3 bulan. 3 bulan mondok udah nggak pernah disuruh ngaji, hanya disuruh ngasih makan ayam. Ini beras, ya. Beras ini sebenarnya cukup untuk 3 bulan mondok. Tapi kata Syekhona Khalil itu mana? Pakan ayam mana? Habis kiai. Ente kan punya beras. Ente kemarin kan kesini bawa beras. Mana beras ente? Diambil. Ini kiai. Udah beras ente kasih ke ayam. Allah. Perasaan ente gimana kira-kira itu? Kalau itu ente gimana? Allah. Gak beres ini kiai ini. Pasti gitu. Akhirnya habis izin ini. Dari Madura ke Banyuwangi. Untuk apa? Untuk ikut nanam padi, untuk ikut manen padi, manen. Nanti mau upah. Harapannya nanti mau upah dapat sekarung beras, bawa ke Madura, balik lagi ke pondok. Udah sekian hari ikut ngatam, dapat beras, bawa ke pondok. Syekhona Khalil duduk di teras, pakai kursi goyang, melihat santrinya yang izin ngatam itu pulang ke pondok bawa beras, teriak langsung, ahlan, alhamdulillah, pakan ayamku datang. Ya Allah karim, udah
berasnya habis dimakan ayam, ini capek-capek mau upah ngetam, dapat beras juga mau dikasih ke ayam. Masya Allah. Itu kalau kita nggak tahu deh kita gimana tuh. Kira-kira inti gimana perasaannya? Inti datang ke sini bawa uang, mana uang inti? Sini. Berapa? 200. Belikan pakan burung. Nih pakan burung. Kira-kira gimana tuh? Ya Allah, sangu inti. Abi minta paksa ngasih makan. Itu guru-guru dulu kayak gitu. Udah tahu kayak apa ketulusan murid, kejujuran murid, kesungguh-sungguhan murid, baru guru itu mau ngajar. Karena kalau nggak sungguh-sungguh itu capek. Ngajar santri yang nggak sungguh-sungguh itu capek. Maka Masya Allah tuh lihat. Akhirnya jadi muridnya Syekhona Khalil itu yang paling terkenal, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Begitu juga Syekh Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pondok terbesar di Indonesia. Santrinya puluhan ribu, sudah mencetak ribuan ulama dari tahun pertama kali berdiri sampai sekarang. Itu murid-muridnya jadi kiai-kiai besar. Karena apa? Muridnya ini benar-benar siap untuk belajar.